Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua Kelompok Kerja Pengawas Kota Bekasi, Ibunda Ususnia Husin, SPD MSI. Yang saya hormati Ibu Koordinator Wilayah UPP Bekasi Barat, Ibu Novlin Pane MPD. Yang saya hormati Ibu Ketua Gugus 3 Kota Baru, Ibu Charliah SPD, dan juga Ibu Ketua Merger Sekolah Dasar Negeri Kota Baru, Bapak Yadi Mulyadi SPD MMPD, Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus Kota Baru, Bapak Ibu masyarakat, tokoh masyarakat, pengurus RT RW di lingkungan Kota Baru, dan juga Bapak Ibu pengurus komite sekolah, dan juga orang tua siswa siswi SDN Kota Baru 1, 2, 3, 4, 7, dan 10. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat bersilaturahim melalui virtual Zoom dalam rangka kegiatan sosialisasi merger Sekolah Dasar Negeri Gugus Kota Baru tahun 2022. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang ada di sekolah maupun di rumah masing-masing melalui virtual Zoom, sudah mengganggu kegiatan pada hari ini karena ada yang harus disampaikan tindak lanjut dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengenai merger atau digabungnya dua sekolah jadi satu sekolah. Untuk selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pemaparan materi tentang sosialisasi merger Sekolah Dasar Negeri Gugus Kota Baru, yang kelima tanya jawab dan doa penutup. Mari saja kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga kegiatan kita dari awal sampai akhir dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala halihi niyah wa kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karamil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin semuanya dalam duduk siap. Siapa dia?
hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, penyampaian materi tentang sosialisasi merger sekolah dasar, sambil nanti kita menunggu ibu pengawas karena masih dalam perjalanan. Nanti kita fleksibel saja untuk sambutan. Dilanjutkan dengan pemaparan sosialisasi merger sekolah dasar di Gugus Kota Baru tahun 2002 oleh Bapak Yadi Mulyadi SPD MMPD. Kepadanya disilakan. Baik, Pak Lutfi, suara saya ada nggak? Ada. Lanjut Pak Yadi. Langsung di slide pertama Pak Yadi. Lihat. Layarnya ada? Sip, tampil. Ya, Ya. silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KPPS Kota Bekasi, yang terhormat Korwil UPP Bekasi Barat, yang terhormat Ketua Komite yang hadir di ruangan atau melalui meeting, yang terhormat Bapak, Ibu, tokoh masyarakat, RT atau RW yang mewakili, yang terhormat Kepala Sekolah Khusus 3 dan Ketua Khusus 3 Kota Baru, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali murid yang hadir dan yang melalui Zoom di rumah, yang saya hormati Bapak Ibu guru dari 6 sekolah Khusus 3. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan surat-surat yang Maha atas rahmat kesehatan dan diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan keadaan di bulan Ramadan ini semakin membaik, terlepas dari kita kena virus COVID, dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi baik. Selanjutnya adalah kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu peserta sosialisasi, kita lanjut ke materi sosialisasi merger sekolah. Di sini sudah kita bisa lihat judulnya merger sekolah dasar tahun 2022. Merger itu yaitu menyatukan sekolah. Contoh ini SDN Kota Baru 1 dengan Kota Baru 7 menjadi Kota Baru 1. SDN Kota Baru 2 dengan Kota Baru 3 menjadi Kota Baru 2. SDN Kota Baru 4 dengan Kota Baru 10 menjadi Kota Baru 10. Nah, dari pemaparan ini Bapak Ibu tidak untuk menyatakan setuju atau tidak setuju. Tapi pada hari ini kami akan menyampaikan program pemerintah untuk merger sekolah ini, dan kita untuk melaksanakannya dengan dasar-dasar sebagai berikut. Apa tujuan dari merger itu? Dalam rangka peningkatan mutu efisiensi, efektivitas, dan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar negeri. Jadi mengefektifkan. Perlu dilakukan penataan kembali terhadap komponen pengelolaan penyelenggaraan sekolah dengan melakukan penggabungan
sekolah dasar negeri sesuai dengan standar pelayanan minimal SPM di bidang pendidikan. Jadi tujuannya dari merger ini sudah jelas untuk mengefektivitaskan kegiatan di sekolah SD negeri. Selanjutnya, dari merger ini mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2014, Lembaran Daerah Kota Bekasi tahun 2014, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Bekasi. Yang kedua, peraturan daerah Kota Bekasi nomor 6 tahun 2016 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kota Bekasi, Lembaran Kota Bekasi tahun 2016. Jadi pemerintah daerah itu punya kewenangan. Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 41 tahun 2013 tentang pedoman penghapusan dan penggabungan sekolah dasar negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Nah, di sini ada kata-kata penghapusan dan penggabungan. Jadi adanya di keputusan Wali Kota Bekasi. Selanjutnya, tujuan dari penghapusan dan penggabungan sekolah dasar negeri adalah meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah dasar negeri. Jadi untuk meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah dasar negeri. Yang kedua, maksud penghapusan penggabungan sekolah dasar negeri adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sekolah dasar negeri. Jadi di sini meningkatkan efektivitas, efisiensi. Jadi kalau dari 2 sekolah menjadi 1, 3 sekolah menjadi 1, menjadi efisien. Jumlah guru, kemampuan kebutuhan sehari-hari, seperti listrik dan sebagainya. Lanjut, sekolah dasar negeri yang akan dihapus digabung maupun sekolah dasar negeri tujuannya penggabungan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut. Jadi ada persyaratannya yang bisa digabung itu. Jumlah siswa sesuai sekolah dasar negeri yang akan dihapus dan selanjutnya dibuang dengan digabung dengan sekolah dasar negeri lain keseluruhan kurang dari 180. Jadi sekolah yang bisa digabung itu adalah sekolah yang muridnya kurang dari 180. Ini peraturannya. Tapi nanti kejadiannya seperti di Kota Baru 4 dan Kota Baru 10 ini muridnya di atas 300. Nanti ada ketentuannya lagi. Jarak tempat tinggal terjauh dari siswa ke sekolah dasar tujuan penggabungan tidak lebih dari 1000 meter. Jadi kalau digabung itu misalnya Kota Baru 4 dengan 10 itu, misalnya ini dengan Kota Baru 6, ya tidak lebih dari 1000 meter masih boleh untuk digabung. Kalau kita masih satu hamparan. Selanjutnya, jarak antara sekolah dasar negeri yang akan dihapus dan digabung dengan sekolah dasar negeri tujuan penggabungan maksimal 1000 meter. Jadi yang boleh digabung itu sekolah yang masih jaraknya itu 1000 meter dari sekolah satu ke sekolah yang satunya itu bisa digabung. Sekolah dasar negeri yang dihapus atau digabung berada dalam satu kompleks atau satu kelurahan atau lebih yang berdekatan dalam satu kecamatan. Jadi satu kompleks. Penggabungan sekolah dasar negeri yang memiliki bangunan dengan kondisi yang baik, fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, dan faktor keselamatan, kesehatan, kenyamanan yang lebih mendukung bagi penyelenggaraan proses pembelajaran. Jadi itu syarat-syaratnya, ini sudah ditempuh semua. Kecamatan Bekasi Barat. Jadi sekolah-sekolah yang digabung di Kecamatan Bekasi Barat. Ini karena terlalu banyak Bekasi Barat, kita ambil aja yang ada di Kelurahan Kota Baru. Ini Kota Baru, Kota Baru 2, Kota Baru 3,
Kota Baru 4, Kota Baru 10, Kota Baru 1, dan Kota Baru 7. Belum muncul Pak Yadi. Belum. Nah, ada nggak? Lihat di bawahnya. Ada. Ada Pak. Kita lanjut. Oke, ada. Belum muncul. Masih slide yang 6. Ini Pak, nama-nama sekolah ada Pak. Kecamatan Bekasi Barat. Sudah ada. Sudah. Ya, intinya Kecamatan Bekasi Barat kita ambil Kota Baru. Sudah ada. Tidak ada. Saya Bekasi Barat. Ya. Ada. Ada, lanjut kalau itu ya. Ada, paling bawah ya ada. Ya. Nah ini Kota Baru udah ada. Nomor 27 Pak. Lanjut. Ya, lanjut aja ya. Udah selesai ini nama-nama sekolahnya yang akan di-merger di kita ini yang sekarang lagi Zoom ada 6 sekolah. 6 sekolah menjadi 3 sekolah nanti. Ini nama-namanya udah tadi Kota Baru 1, Kota Baru 2, Kota Baru 4, 7, 3, dan 10. Lanjut kalau sih. Nih, sekolah juga ada yang dihapus. Di Benjaya nih di Bekasi Timur. Kalau sekolah ini dihapus, muridnya dititipkan ke SMP sampai habis muridnya nanti, sampai selesai. Medan Satria juga sama, Bekasi Selatan juga sama. Jadi masih beruntung kita tidak dihapus, tapi kita digabungkan. Pak Lutfi, halo, Pak Lutfi, pemaparan udah selesai Pak Lutfi? Boleh. Ya Pak Yadi, bilang cukup. Udah. Nih kemarin itu ada tanya jawab ya. Saya kasih aja pertanyaannya langsung ya. Halo Pak Yadi. Ya. Sudah cukup? Ya cukup ya. Udah Pak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yadi atas pemaparan mengenai sosialisasi merger sekolah dasar negeri yang ada di Kudus Kota Baru. Jadi untuk merger ini kita di wilayah Kecamatan Bekasi Barat ada beberapa sekolah. Di Kudus Kota Baru sendiri ada 6 sekolah yang dijadikan 3 sekolah, yaitu Kota SDN Kota Baru 1 dan 2 yang berada di Perumahan Harapan Baru dekat Kehormatan Jatan itu menjadi Kota Baru 1. Yang kedua SDN Kota Baru 2 dan yang berada di wilayah Sultan Agung itu dimerger menjadi namanya SDN Kota Baru 2. Yang ketiga ada di depan Gor Pertiwi, itu digabung menjadi SDN Kota Baru. Ya, jadi nanti untuk di wilayah Kota Baru hanya ada SDN Kota Baru 1, SDN Kota Baru 2, SDN Kota Baru 4, SDN Kota Baru 6, dan Arsip. Bapak Ibu yang mau bertanya, apabila mungkin ada di sekolah, bisa minta tolong ke operatornya untuk menuliskan di chatnya, di chat room.
Lutfi banyak yang lainnya Lutfi. Absen, kirain saya mau bertanya. Bukan absen Oke, hadir. oke. Karena saya ada di rumah sakit, mohon maaf. Oh iya, iya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Pak Soleh, mau bertanya? Ini Pak Soleh. Oh, lanjut. Oke, ini di chat room ada yang bertanya, Pak Yadi. Untuk sosialisasinya ini, ya ini dari SDN Kota Baru 10. Ya. Untuk Ya, Pak. realisasi penggabungannya mulai kapan, Pak? Untuk realisasinya nih, penggabungannya mulai kapan? Langsung jawab Pak. Ya, langsung aja jawab satu-satu. Ya ini baik, pertanyaannya kapan mulainya merger ini gitu ya? Iya, mulai digabungnya kapan nih sekolah-sekolah yang di merger ini? Berlakunya mulai kapan? Dari pengalaman yang sudah lalu ya, dari pengalaman lalu yang sudah terjadi masalah merger ini, kalau SK biasanya belakangan, tapi dimulainya dari PPDB, penerimaan murid baru sudah bisa dilaksanakan nanti di sekolah induknya masing-masing. Jadi contoh 10 dan 4 berarti induknya ada di Kota Baru 4, pas PPDB bulan Juni sudah di induknya, jadi udah digabung. Walaupun nanti SK-nya belum turun katanya gitu, Pak. Ya, Bulan Juni, mulainya bulan Juni, Pak. ya perkiraan untuk realisasinya nanti di bulan Juni. Selanjutnya dari Ibu Sinta Komala ini, apakah sekolah setelah di merger tetap muka atau PJJ, Pak Yadi? Nah, Setelah merger sekolah tetap muka. tetap muka atau PJJ? Atau PJJ. Daring lagi atau gimana? Dari sekarang kita berdoa supaya virus COVID-nya berlalu, selesai, dan upaya-upaya kita telah melaksanakan vaksin, terutama tenaga pengajarnya vaksin 1, 2, sampai vaksin 3 hampir sudah 90%. Maka pembelajaran mulai tahun ajaran setelah Lebaran juga sekarang juga sudah 100%, dan setelah Lebaran mudah-mudahan tidak ada lagi virus corona. Biasanya kan setelah Lebaran suka ramai lagi, ya mudah-mudahan kita berdoa ke depannya virus coronanya berlalu, karena kita sudah divaksin, maka sekolahnya bisa 100% tatap muka. PJJ itu nanti ditinggalkan, walaupun sudah di merger, belum di merger, tetap kita diupayakan dan berharap kita melaksanakan tatap muka langsung, gitu Pak. Ya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan aja kita berdoa nanti tahun ajaran baru anak-anak sudah mulai tatap muka 100% semuanya. Ya, karena guru-gurunya juga harus harus di booster vaksinnya. Selanjutnya ada yang bertanya nih Pak Yadi, bagaimana dengan akreditasi sekolahnya? Mengikuti yang mana akreditasi ini Pak Yadi? Nah, kalau masalah akreditasi ini sebenarnya mengikuti nama yang baru, Pak. Jadi penggabungan 1 dengan 7 memakai 1. Jadi nama sekolah juga nanti yang di merger itu dihapus menjadi kembali ke induk. Untuk alumni nanti kalau minta surat, minta legalisir, itu bisa dilayani dengan sekolah induknya. Contoh 7 dengan 1, alumni Kota Baru 7 bisa meminta surat, minta legalisir ke Kota Baru 1. Begitu Pak, legalitasnya seperti itu Pak. Iya, jadi seperti itu Bu. Kemungkinan nanti ke sekolah induk ya, karena dengan yang terendah kalau misalkan 2-3 berarti nanti induknya kedua.
Selanjutnya Pak Yadi, eh, jika sudah mulai, apakah nanti semua murid bisa masuk pagi semua? Ya. Jadi kalau misalkan di merger nih, apakah tetap shift pagi dan siang atau pagi semua gitu? Ada yang bertanya nih Pak Yadi. Oh iya, kalau belajar pagi semua atau masih ada pagi atau siang, itu nanti tergantung kesiapan jumlah ruangan. Contoh nih, saya di Kota Baru 4 dan Kota Baru 10. Sekarang kan ada pagi dan siang. Kota Baru 4 ada 12 rombel, Kota Baru 10 juga ada 12 rombel. Nanti pas PPDB kita belum tahu dikasihnya berapa, 2 apa 4 terima murid barunya. Jadi kalau masalah pagi semua atau pagi siang itu tergantung ke ruangan, kesiapan ruangan nanti. Tapi kalau nanti dikurangi menjadi 2 rombel dari 4 rombel, kendalanya nanti di masyarakat yang mau menyekolahkan, Pak. Nah, seperti itu, Pak. Ya, jadi untuk PBDB kita belum ada juknisnya Bapak Ibu. Nanti ditunggu saja apakah untuk terutama kelas 1 membuka berapa rombelnya. Jadi nanti ditunggu saja karena sampai sekarang mungkin belum ada juknisnya. Jadi seperti itu. Lanjut Pak Yadi, ini dari Kota Baru 7, ijazah kelas 6 tahun sekarang statusnya sekolah yang lama atau yang baru ijazahnya? Nah, kalau ijazah ini kan SK-nya belum, Pak. Ya. Nanti ada yang sudah jelas itu PPDB sudah dimulai merger. Tapi kalau lulusan tetap Belum. masih lulusan SD yang lama. Karena di ininya kemarin di proposal ujiannya itu masih sekolah yang lama, dan yang tanda tangan juga kepala sekolah yang lama nantinya. Ya, ini selanjutnya untuk kapasitas PPDB yang baru belum ada ya, kayak dia karena kita masih menunggu juknisnya ya. Nanti kita lihat. Kalau di aturan Kemendikbud itu 28 per rombel aturannya, cuman kita belum mengetahui apakah nanti sekolah yang di merger itu menerima berapa lomba, karena kita masih menunggu juknisnya juga ya Pak Yadi ya. Ya, bisa dikasih lebih apa biasanya dikurangin. Tapi kendalanya ya di masyarakat untuk yang menyekolahkan jadi kesulitan, Pak. Ya. Ini ada yang bertanya Pak Yadi, bagaimana dengan penggunaan gedung sekolah? Apakah dipakai kedua gedung atau satu gedung sekolah saja? Saya jawab yang di Kota Baru aja ya. Nah, kebetulan di Kota Baru ini tidak ada pembukaan SMP, jadi tetap sekolahnya itu nanti yang digabung dipakai berdua, dipakai satu sekolah, berdua jadi satu sekolah, 2 gedung yang satu hamparan ini jadi satu sekolah nanti. Tapi untuk daerah yang lain karena ada pembukaan SMP seperti di SMP Jaka Sampurna ya, di Jaka Sampurna itu sekolah SD-nya di merger, gedungnya dijadikan SMP. Nah kalau kita enggak, nanti contoh 4 dan 10 nanti jadi satu hamparan semua jadi Kota Baru 4, 1 dan 7 menjadi Kota Baru 1. Seperti itu. Pak Lutfi silakan lanjut. Ya. Ini yang resen mau nanya atau gimana nih? Takut. Yang resen benar mau nanya. Kota Baru 2 ada tuh Pak Lutfi. Oh ya nih. Ini ada yang bertanya kuota Pak Yadi. Ya, untuk PPDB kuota tadi dan juga untuk PPDB bagaimana caranya nih daftarnya? Gimana Pak? Gimana? Untuk PPDB tadi kuotanya sudah ya, mungkin untuk aturan dari Kemendikbud itu 28 kelas 1. Ya. Nah, Ya, untuk bagaimana cara mendaftar di PPDB, kalau biasa tahun yang lalu biasanya online ya Pak Yadi ya? Nah, online masih online. Masih online berbasis ya, berdasarkan usia nanti. sama NIK ya, kartu keluarga. Ya. Gitu. Ini dari Kota Baru 2, apakah Surabaya. nanti siswanya di blended atau tetap kelasnya seperti dulu? Kelasnya dicampur nggak nih atau masih misa-misa atau gimana? Ya itu kalau teknis ya, kalau mau dicampur nanti
gurunya juga yang pusing karena nomor induk juga kan beda kalau sekolah yang baru itu. Nanti kalau dicampur, tapi kalau udah podiknya pasti jadi satu Pak. Udah podiknya jadi satu di tahun pelajaran yang baru. Tapi untuk di kelas itu teknis tergantung sekolah mau digabung apa bisa juga, karena biasanya gurunya mengikuti murid. Itu teknis saja Pak. Kemarin petunjuknya seperti itu. Ya. Di kota. Ibu Sri M mau bertanya, silakan. Ibu Sri M. Itu Abah Dayat tuh, bertanya tuh Abah Dayat tuh. Buka Abah. Kita baru 2, kalau sih. Kota Baru 2. Tuh Abah tuh udah nongol tuh. Silakan Bu Elis ya. Dibuka mute-nya. Bu Elis, SDN Kota Baru 2 atau Bu Putri? Ini di chat Pak Yadi, apakah tim pengajar dipakai semua nggak nih? Ada nanyain guru-gurunya. Oh, takut dimutasi mungkin itu. Iya, iya itu teknis ya Pak Yadi ya, kebijakan ini ya. Ya, kalau kepala sekolahnya aja belum tentu kalau sih. Tuh, kepala sekolahnya belum tentu ya. Tuh kepala sekolahnya. Apalagi guru. Ya, saya juga Kalau siswa dipakai. udah pasti ya disatukan. Nah, tinggal guru sama kepala sekolah nih ya, gitu. Ya, tapi kalau yang mau mutasi kayaknya sekarang kesempatan nih. Yang mau ke Kota Baru 4 boleh, saya terima. Tapi belum Iya. tentu Pak. Kepala sekolahnya masih saya Pak. Oh gitu. Ya. Jadi Nanti ada- masih belum jelas ya. Ya, nanti kebijakan. Nah, saya ngikutin. Saya kan bekerja, saya ngikutin perintah aja. Iya. Bu Putri mau nanya. Itu Ah. reset. Angkat Soalnya tangan kalau aja. angkat tangan doang. Tangan doang ya. Oke. Kalau tegang-tegang banget, santai aja ya. Iya. Silakan masih ada Bapak Ibu. Ini yang Bu Nur Hayati mau bertanya. Bu Zulfa Nafisa yang masih raise hand. Takutnya nggak pegel tangannya. Coba Pak Lutfi dibuka semua Pak Lutfi. Rame nggak? Nanti Bukan. dibuka semua Pak. Biar rame. Belum berakhir Pak. Ini yang dia bertanya nih. Untuk waktu jam belajar jika tatap muka 100%, apakah muridnya masuk pagi semua? Nah ini tadi udah ya kayaknya ya. Ya udah. Iya. Jadi nanti kemungkinan nanti akan ditentukan ruangnya ya, ruang kelasnya. Kalau misalkan bisa masuk pagi semua. Tapi kalau saya rasa untuk di wilayah Kota Baru yang masuk pagi itu hanya Kota Baru 9. Karena dia ruangannya banyak ya. Dan juga muridnya juga karena dia sekolah model ya. Ya ini doa. Terima kasih, semoga yang di merger prosesnya berjalan lancar, kesehatan semuanya Bapak pengajar. Untuk kelulusan tadi sudah ya, masih per masing-masing sekolah. Udah, gurunya udah. Ya silakan mau nanya tulis di chatnya aja, tolong dibantu di chat kalau yang mau bertanya. Atau buka Zoom masing-masing nanti bisa. Ya silahkan yang bertanya langsung Pak. Biar ada suaranya.
Silakan yang mau bertanya, sudah saya buka. Saya mau bertanya, Pak. Atas nama siapa, Bu? Nama Ratriana, orang tua dari Aulia Cahyani Putri, kelas 6A, SDN Kota Baru 4. Oh, iya, dari Kota Baru 4. Bapak Ibu yang lain tolong di-mute. Dari Kota Baru 4 bertanya. Silakan, Bu. Assalamualaikum, Pak. Sebelumnya ini Pak, kan saya mau masukin anak saya nih Pak yang kecil ke SD Kota Baru 4. Itu syaratnya bagaimana ya Pak? Pak Yadi, silakan. Ada orang tua murid calon PPDB di Kota Baru 4. Pak Yadi. Pak Yadi, Assalamualaikum. Salam, ya, salam. Ya Pak, saya mau bertanya. Kebetulan kan anak saya kan kelas 6A ya Pak ya kelas 6B di Kota Baru 4. Itu kan ini lulus Pak. Dan terus adanya kan mau masuk di SD Kota Baru 4 Pak. Itu syaratnya bagaimana ya Pak? Ya. Persyaratan untuk PPDB Pak Yadi yang kelas 1 PDB apa di saja? Kota Baru 4 Pak. Lama kali. Jadi harus gabungan. Oh, persyaratannya Pak Lutfi dimatiin dulu ya Pak Lutfi. Kita juga habis dari cara antara sekolah sama rumah kalau yang jauh yang Biar ramai tadi. Oke. Ya Pak Yadi, ada yang bertanya ini untuk persyaratan untuk PPDB tahun 2022 dan 2023 apa saja? Ini ada orang tua murid kelas Kota Baru 4. Pak Yadi masih di mute. Ada Pak Lutfi? Lanjut. Ya, yang masuk SD ya? Ya. Kalau judulnya belum ada Pak. Tapi pengalaman dari tahun lalu yang paling utama itu anak mempunyai ijazah TK. Kalau tahun lalu kan masih percobaan. Nah sekarang itu sudah dilaksanakan. Yang penting anak sudah mempunyai nomor induk siswa nasional dan ijazah TK. Terus surat keterangan domisili atau tinggal di Kota Bekasi dengan KTP, KK, akte yang terutama akte juga harus ada. Kalau masalah seleksi usia nantinya itu Pak Lutfi. Ya, Kalau tidak terima berubah ya kasih. tahun ini. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang bertanya untuk PPDB di tahun 2022-2023 itu belum ada juknisnya. Kalau untuk seperti tahun lalu itu seleksi online berdasarkan usia dengan berbagai jalur ya. Jadi berbasis NIK ya. Kalau kemarin itu NIK-nya setahun yang lalu untuk daerah Kota Bekasi. Jadi nanti Bapak Ibu tunggu saja untuk PPDB yang kelas 1 karena kita juga masih belum mengetahui juknisnya ya, nanti ditunggu saja, pasti nanti akan ada sosialisasi untuk PPDB tahun ajaran baru. Ini ada yang bertanya, wali murid Kota Baru 10, jika sekolah sudah digabung apakah rapot yang atas lama jika sekolah sudah digabung, apakah rapot yang atas lama sekolah diganti penyesuaian dengan sekolah yang baru? Rapot yang lama tetap kayaknya Pak Yadi ya, nggak diganti dengan baru ya? Kalau rapot melanjutkan Pak, melanjutkan aja. Ya. Jadi tetap dipakai rapotnya, jangan dihilang. Ya, apalagi untuk yang kelas 4, 5, 6 karena nanti untuk kelulusan ya Pak Yadi ya. Iya, iya. Masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya?
Ada waktu 8 menit lagi, kita sampai 10.30. Ini ngeraisannya banyak, Pak. Ya. Makanya Raisannya nanya atau ini hadir. Iya. Pak Topik Yani Rianto mau bertanya, Pak? Pak Topik. Nyimak aja Pak, saya Pak. Oh, nyimak. Oke. Ya, ini masih ada yang bertanya kepala sekolahnya, kemudian gurunya. Itu Ketua? menunggu saatnya, Bu, dari dinas, Bu. Pak Lutfi, Iya. Ibu Ketua mana ada nggak? Ibu Ketua, Bu Dahlia. Charlie ya. Tadi ada ya. Nggak ada, Pak. Ada. Mungkin kepala sekolah yang lain mau menambahkan? Ya, Bapak Ibu kepala sekolah dari Kota Baru 1, 2, 3, 4, 7 dan 10 mungkin ada yang mau menambahkan pemaparan dari Pak Yadi. Karena ini Pak Yadi kepala sekolah paling ganteng di Kota Baru. Satu-satunya, iya, nggak ada saingannya. Ibu-ibu semua. Ini di chat ada yang bertanya. Ya, tadi sudah ya, kepala sekolah sama guru itu kebijakan dari dinas, tidak bisa dijawab. Ini ada yang bertanya, apakah masuk pagi atau siang? Nanti belum ya, Pak Yadi ya, kebijakan dari kepala sekolah. Nanti melihat Ya. dari ruangan kelasnya bagaimana, seperti itu. Oh. Ini ada yang bertanya, Pak Yadi, urgensinya dari media sekolah ini apa? Nah itu. Tujuannya Ya. tadi kan ya, pemaparannya. Ya. Yaitu kemarin pertanyaan itu persis dengan pertanyaan Bapak Lurah dari Bintara kalau nggak salah. Apa sih teknisnya? Tadi kan udah saya buatkan pertanyaan di sini. Urgensi, tujuannya Ya, apa sih nih di urgensi sekolah apa digabung? sih? Ya. Pertanyaannya itu tujuan bagaimana ya kajian sama dengan kajian. Nah ini ya tujuan dari merger ini terutama untuk efektivitas dan kualitas di bisnisnya seperti itu. Efektivitasnya contohnya kepala sekolahnya cukup satu. Kalau satu hamparan itu ya kita untuk Kota Baru ini diuntungkan karena yang di merger ini satu hamparan, Pak. Jadi diuntungkannya kebijakannya nanti hanya satu dan efektif. Jadi mengurangi kos biaya yang akan dikeluarkan. Contohnya jaringan telepon, wifi itu nanti cukup satu, kepala sekolahnya cukup satu, dan program-program pembelajaran juga nanti satu kompleks ini jadi lebih efektif karena hanya satu program. Itu yang akan dilaksanakan. Dari juknis tadi juknis wali kota petunjuknya sudah jelas. Sekolah yang akan merger itu yang muridnya kurang dari 180. Tetapi karena Bekasi ini masih kota besar ya, hampir tidak ada sekolah yang di bawah 180. Makanya ada kebijakan lain dilaksanakan merger dengan tidak melihat jumlah murid, tapi dilihatnya dari maksud kedepannya, mengefektivitaskan kegiatan belajar mengajar di satu sekolah dibandingkan dengan dua sekolah. Jadi keberhasilannya mungkin nanti kedepannya akan lebih baik dengan adanya satu sekolah dalam satu hamparan. Ya seperti itu Pak Lutfi, hamparan kemarin dari KB itu seperti itu. Ya, itu
tujuannya di merger beberapa sekolah, tidak hanya di Kota Baru, di wilayah Bintara, Jaka Sampurna, Bintara Jaya, bahkan ada 3 sekolah digabung menjadi satu ya Pak Yadi ya? Ya di Bintara ya. Ya, Bintara Jaya 1, Bintara Jaya 4 dan 5. Ini ada yang bertanya dari Pak Soleh, Ketua RW 22, apakah ada perubahan kurikulum Pak Yadi setelah nanti adanya merger dari Pak RW ini? Nah, kalau merger apakah ada perubahan kurikulum? Kurikulum itu sekarang masih kurikulum 2013, prototipe, sekolah gerak. Ya kalau perubahan, ini saya ambil contoh saya sendiri ya. Kota Baru 10 kan masih pakai 2013. Tapi nanti Kota Baru 4 sudah masuk ke sekolah penggerak. Alhamdulillah saya sudah lulus. Mulai tahun ajaran baru saya akan menggunakan sekolah penggerak. Berarti otomatis Kota Baru 10 dilebur menjadi Kota Baru 4 dan menjadi sekolah penggerak. Kalau saya nggak dipindahkan, Pak Lutfi. Iya. Ya. Jadi nanti kurikulum ada yang masih 2013, ada yang kurikulum penggerak ya. Jadi itu diserahkan ke sekolah masing-masing dalam penggunaan kurikulum. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, nanti mungkin bisa di-share ya Pak Yadi ya, apa materinya ya, nanti ke sekolah masing-masing ya, biar nanti Ya. orang tua yang membutuhkan nanti bisa mendownload Ya. materi yang tadi Baca-baca ya. disampaikan oleh Pak Yadi. Ya. Ya Pak Lutfi, biar baca-baca nanti. Iya. Mungkin kalau sudah tidak ada, ini ada lagi di Kota Baru 10. Rapot siswa yang di Kota Baru 10 apakah tetap namanya Kota Baru 10 atau berganti nama jadi SD Kota Baru 4? Nih, nanyain rapotnya. Kalau nama kemungkinan ya, ini kemungkinan karena SK-nya dulu ditarik ke kecil Pak. 7 jadi 1, ya 10 jadi 4. Tapi kalau kepala sekolahnya belum tentu. Iya. Ini kebijakan dari pimpinan kita lah. Jadi mungkin kemungkinan untuk kayak rapot ijazah mungkin masih yang lama ya Pak Yadi sampai bulan Juni ya. Nanti di Ya. tahun ajaran baru sudah menggunakan yang SD merger gitu ya Pak Yadi ya. Ya, kalau udah SK nanti. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung-bingung masalah rapot apa, tetap yang lama masih digunakan. Mungkin nanti itu kan teknis masalah di cover rapot saja ya, gitu. Kalau isinya masih tetap sama seperti itu. Jadi kita masih menunggu SK pastinya. Yang pasti untuk PBDB nanti sudah mulai di merger. Ya untuk rapot yang di tahun pelajaran yang ini nih 2021 dan 2022 masih menggunakan yang SD masing-masing. Ya, betul. Ya Bu Eni mau nambahan kali itu Bu Eni. Halo Bu. Silakan angkat tangan, Bu Eni, Bu Ria, Nambahan Bu Bu Eni, Eni. Kepala Sekolah Kota Baru 1, ada juga Pak. Bu Ria. Dibuka Bu. Belum kebuka Bu. Baru maskernya yang dibuka Bu. Iya. Raise hand, coba biar nanti saya bisa buka. Tegang banget, santai aja Bu. Ada Bu Ria, Bu Ais, Kepala Sekolah Kota Baru 2, ada Bu Haji Yeti, dan Kota Baru 3, Kepala Sekolah. Kemudian Bu Eni, Kota Baru 1. Bu Eni mau tuh dibuka aja. Kalau itu bisa buka masing-masing kan Pak? Yang masih bisa takut saya. Silakan Bu Ria. Di mute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Waalaikumsalam.
ya memang ada pertanyaan yang sebenarnya memang ini adalah kebijakan dari kepala sekolah, siapapun nanti dia yang memimpin mengenai sarana prasarana yang ada ketika sekolah ini digabung menjadi satu, apakah murid-murid itu tetap belajar di sekolah mereka masing-masing yang sebelum di merger. Contoh, Kota Baru 1 dan 7 akan di merger menjadi Kota Baru 1 namanya. Sementara ruangan yang ada sekarang apakah tetap berlaku seperti itu nantinya? Memang ini sebenarnya kan kebijakan dari kepala sekolah yang namanya ada yang bertanya mungkin biar dijawab saja. Mengenai yang lainnya sepertinya sudah jelas ya untuk Pak Yani sebagai kepala sekolah yang sudah menyampaikan, kami sudah jelas ya jika sudah jelas. Cuman pertanyaan itu aja, bagaimana dengan sarana prasarana yang ada untuk belajarnya anak-anak, apakah tetap seperti ini atau bagaimana? Terima kasih, mohon dijawab supaya lebih jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sauria, Kepala Sekolah SDN Kota Baru 7. Silakan Pak Yadi. Wah, ini kalau Lutfi kepala sekolah nanya kepala sekolah ini. Kepala sekolah nanya kepala sekolah. Ya Bu Ria, saya jawab ya. Kalau pertanyaannya itu Kota Baru 1 dengan 7 ya tadi ya. Bagaimana muridnya? Muridnya di mana? Nanti pelaksanaannya bagaimana kepala sekolahnya? Karena kantor Bu Ria itu pindah nanti ke Bu Eni kali Bu. Seperti itu. Kantor guru juga, ruang guru juga berubah. Jadi satu ruangan. Seperti itu Bu Ria. Mati ya? Halo Pak Lutfi? Pak Lutfi dibuka dulu. Pak Lutfi masih mute. Ya, terima kasih Bu Ria. Jadi gitu. Jadi kemungkinan mungkin nanti akan dilihat dulu rombel, ya rombel gabungan. Nanti mungkin disesuaikan dengan jumlah ruangan ya Pak Yadi ya. Nah, apakah nanti itu ada yang pagi semua atau 2 shift pagi dan siang? Tapi kalau saya lihat kemungkinan kita kayaknya akan tetap bagi 2 shift ya, karena banyak rombelnya yang digabung ini seperti itu. Kecuali kayak Pak Kota Baru 9 ya. Kota Baru 9 ya, ruangannya banyak. Ya. Bu Eni tuh Bu Emi. Bu Eni dibuka dulu. Bisa dibuka dari buka mute-nya. Sudah mic-nya, saya Bu. Mic-nya Bu dibuka Bu. Oke, sudah silakan Bu. Dan Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, jaringan kayaknya. Bu Eni, kemungkinan jaringan kali ya. Oh, jaringannya kayak punya di Bu Eni jaringannya nge-lag. Ya Bu Eni, Ibu Kepala Sekolah SDN Kota Baru 1 barusan. Monitor SDN Kota Baru 1 masih hadir. Tadi kayaknya jaringannya Pak Yadi. Iya, ini ada yang lagi di perjalanan tuh, Pak Ade. Pak Ade mau nanya Pak Ade?
atau monitor? Headset? Handphone, pakai handphone. Ya, jadi Bapak Ibu untuk masalah siswa kemudian nantinya masuk pagi atau siang itu masalah teknis, dan mungkin Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di sini juga belum bisa menentukan ya, karena masih menunggu juga ya SK dari Pak Wali PLT. Jadi itu masalah teknis nanti akan dibicarakan dan diserahkan nanti ke sekolah masing-masing, dan pastinya nanti juga akan ada sosialisasi masing-masing sekolah ya untuk tindak lanjutnya nanti setelah SK keluar, nanti apakah pembagian kelas pagi siapa, kelas siang siapa, terus yang kuliah mengajar siapa. Nah, jadi karena hanya baru sampai situ aja kita ya penyampaiannya Pak Yadi ya belum mengarah ke teknis. Jadi cuma hanya mensosialisasikan bahwa di Kota Baru itu ada beberapa sekolah yang nantinya akan di-merger. Seperti itu saja. Jadi nggak nyampe teknisnya siapa kepala sekolahnya, gurunya siapa, kemudian masuk pagi atau siang, seperti itu. Halo Bi, Ya, silakan. bagaimana kalau ada perwakilan nih dari tokoh masyarakat? Bentar ya. Tadi Pak RW 022 Kota Baru sudah Pak Yadi yang menanyakan kurikulum, atau mungkin iya. dari wilayah Dari RW. saya nih ada nih. Ya, silakan. Itu, Silakan. Mau sambutan aja ya. Bentar ya. hadir biar di nanti tanggapan masyarakat seperti apa gitu Pak Lutfi, biar Ya. menyampaikan. Ya. Ini ada Pak komite saya kebetulan nih. silakan. Ya. Sini Pak. Maaf. Langsung dipanggil aja Pak Lutfi. Ya. Silakan Bapak Ketua Komite SDN Kota Baru 4. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang hadir maupun dalam kondisi berpuasa dan juga melalui elektronik. Dalam hal ini tentunya kita sangat aware sekali, apalagi kaitan dengan lembaga pendidikan, bahwa pendidikan di Indonesia ini tentunya banyak sekali perubahan-perubahan, apakah itu perubahan masalah status dan sebagainya, apalagi kaitan dengan merger ataupun penggabungan. Ini seperti hanya tadi dipaparkan oleh Kepala SD Kota Baru Pak Yadi. Ini tentunya memberikan salah satu kegiatan kepada orang tua, masalah nama sekolah, kemudian status sekolah. Tadi juga sudah ditanyakan, ada salah seorang kepala sekolah dari SDN Kota Baru 4. Tentunya kita mengikuti aturan yang ada, walaupun memang tadi juga disampaikan baik itu jumlah teknisnya itu belum ada. Namun demikian kita selaku warga masyarakat kita menanti agar perkembangan berikutnya, walaupun dalam kondisi COVID-19 kita belum tuntas, mudah-mudahan di tahun pelajaran 2022-2023 insya Allah mudah-mudahan kita bisa selesai selanjutnya dan juga bisa diberikan kesehatan. Terima kasih sekali kepada Ibu dan Bapak yang sudah mengikuti dengan dan juga pada kegiatan ini kita sambut dengan baik juga. Kemudian nanti jangan sampai ada kembali ke anak ya. Oh, kamu mah ini SD ini asalnya sekarang jadi SD ini, itu tentu selaku orang tua kita memberikan pemahaman kajian kepada tentunya jangan jangan kendor-kendor kita memberikan kajian. Itu saja mungkin dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Sekian dari Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Komite dari SDN Kota Baru 4. Ya, terima kasih masukannya.
memang nanti menjadi tugas kita sebagai guru juga orang tua murid kerjasama. Terkadang memang agak sulit juga untuk menyatukan ya dua sekolah ya, dari gurunya kemudian dari siswanya, orang tuanya. Dan ini menjadi tugas kita semuanya. Untuk selanjutnya Bu Eni ini sudah masuk. Bu Eni, silakan Bu, dibuka mute-nya Bu. Ibu Kepala SDN Kota Baru 1. Ya, silakan Bu, sudah Bu. Dengeran nggak Pak Lutfi? Kedengaran Bun, lanjut Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa dapat melaksanakan sosialisasi merger dari 6 sekolah. Dan semoga rencana merger ini semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada kendali apapun, tidak ada kendali yang berarti, dan semuanya bisa sampai saat nanti pelaksanaannya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh para wali murid yang bersifat teknis mungkin kita menunggu ya Pak Lutfi ya. Betul Bun. Juknis dan sebagainya untuk PPDB apalagi itu kan baru kemarin aja baru dirapatkan di tingkat kota. Mungkin untuk kita masih menunggu gitu. Dan kita yang ke depan di depan mata ini adalah kegiatan mergernya gitu kan ya. Dan ini seperti informasi yang kita dapat kemarin, merger ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan PPDB. Artinya berarti bulan Juni ya, efektivitasnya mungkin bulan Juli ya Pak Yudi dan Pak Lutfi. Iya betul Bun. Seperti itu saja dari saya. Sekali lagi mohon dukungannya dari Bapak Ibu semua, khususnya di sekarang yang ada di dalam Zoom meeting ini di wilayah Kota Baru. Semoga kegiatan merger ini berjalan dengan lancar dan kita semuanya hanya sebagai pelaksana untuk di sekolah-sekolah, hanya menerima melaksanakan tugas apa yang telah dibebankan kepada kita semua. Yeah. Jadi terima kasih atas semua kerjasamanya. Demikian, terima kasih. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bun, Ibu Emi, Kepala SDN Kota Baru 1 telah menyampaikan pemaparannya. Pak Yadi ada yang bertanya nih, satu lagi mungkin ya. Ya, setelah di merger untuk fingerprint Pak Yadi di sekolah yang baru di merger atau bagaimana nih fingerprint ini guru ya, khusus guru nih dari Pak Irwan. Fingerprintnya, iya, fingerprintnya nanyanya nih guru. Ya kalau teknis fingerprint nanti kan laporannya satu Pak. Ya kedepannya kalau sudah SK jadi satu. Karena Dapodik juga jadi satu nanti. Itu sambil berjalan, proses berjalan. Berarti nunggu proses ya? Ya. Jadi ya. Mungkin dicukupkan ya Pak Yadi ya? Udah lewat kita dari 10:30. Kalau tidak ada pertanyaan kita mungkin sebelum ada yang mau sampaikan ini Pak Yadi? Udah cukup? Udah cukup. Ya. Oke. Cukup aja. Atas nama pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru, kemudian juga Ketua RT, RW, pengurus komite kelas, Bapak Ibu wali murid SDN di Gugus Kota Baru. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi mohon kerjasamanya dan juga untuk mensosialisasikan kepada yang belum hadir pada hari ini bahwasanya kita di Gugus 3 Kota Baru adanya merger ya dari 6 sekolah menjadi 3 sekolah. Tolong disampaikan, jangan sampai nanti tidak tahu ya, terutama apabila nanti yang anaknya ingin masuk juga ke sekolah Kota Baru 1, 2, dan 4 ya, itu nanti yang akan yang sudah menjadi merger. Mungkin itu saja. Mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sebelum selesai kita foto dulu ya Pak Yadi ya, untuk dokumentasi Pak Yadi. Ya silakan foto. Ya.
Oke, ini ada 6 slide. Bapak Ibu tolong dibuka videonya kita untuk dokumentasi karena harus kita laporkan juga ke Dinas Pendidikan untuk kegiatan kita pada hari ini. Oke, saya mulai slide 1 ya. Oke. Lanjut ke slide 2 yang belum membuka layarnya. Tolong. Oke, lanjut ke slide 3. Masih ada yang ditutup, kebanyakan orang tua murid mungkin ya. Di slide 4 banyak yang ditutup. Oke, slide 5. Slide 6. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi amal ibadah buat kita semuanya. Sehat-sehat semuanya yang menjalankan ibadah puasa dimudahkan nanti sampai ke puasanya. Itu saja atas nama gugus 3 ya panitia merger sekolah mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan boleh meninggalkan ruangannya Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu.